Halo para cat lovers, para budak setia dari majikan berbulu. Coba deh lihat kucing kalian sekarang. Mungkin dia lagi tidur dengan pose aneh, atau lagi menatap tembok dengan tatapan kosong seolah melihat dimensi lain. Kelihatannya damai, sehat, dan bahagia kan? Tapi, tahukah kalian kalau di balik semua kelucuan dan tingkah absurd itu, bisa jadi ada bom waktu tersembunyi yang siap meledak kapan saja? Yap, kedengarannya seram, tapi ini penting banget. Hari ini kita akan bahas topik serius tapi dengan cara yang santai. Penyakit jantung pada kucing, atau yang sering disebut HCM, si pembunuh senyap yang seringkali datang tanpa gejala awal yang jelas. Kalian pikir kucing kalian cuma mager? Atau batuknya karena keselek bulu? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Di video ini, kita akan bongkar tuntas semua rahasianya. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar. Nama bos bulu kalian siapa dan apa kelakuan paling random mereka hari ini? Biar kita kenalan dulu sama para calon penguasa dunia ini. Oke, sebelum kita masuk ke daftar gejala yang bikin parno, kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Apa sih HCM itu? Nama panjangnya Hypertrophic Cardiomyopathy. Ribet ya? Gampangnya gini deh. Bayangin jantung kucing itu kayak mesin mobil super canggih yang ukurannya sekecil buah kenari. Tugasnya mompa darah ke seluruh tubuh biar si bos bisa lincah manjat gorden atau lari-larian jam 3 pagi. Nah, pada kucing dengan HCM, salah satu dinding otot jantungnya biasanya di bilik kiri, jadi menebal secara nggak normal. Pikirin aja kayak otot binaragawan yang kebanyakan nge-gym, tapi ini terjadi di jantung. Akibatnya apa? Ruang di dalam jantung buat nampung darah jadi makin sempit. Mesinnya jadi harus kerja ekstra keras buat mompa darah dalam jumlah yang sama. Lama-lama, mesinnya jadi capek, aus, dan bisa menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari gagal jantung sampai kematian mendadak. Itulah kenapa HCM ini bahaya banget, karena proses penebalan ini terjadi diam-diam tanpa kita sadari. Jadi, apa sih sebenarnya HCM itu? Mari kita bedah lebih dalam lagi pakai analogi yang lebih gampang. Anggap saja jantung kucingmu itu sebuah rumah dengan 4 kamar. Ada 2 serambi di lantai atas dan 2 bilik di lantai bawah. Darah masuk ke serambi, lalu turun ke bilik untuk dipompa ke seluruh tubuh. Pada jantung yang sehat, dinding antar kamar ini tebalnya pas, kokoh tapi fleksibel. Nah, pada kasus HCM, dinding salah satu kamar, yaitu bilik kiri, mulai membangun tembok tambahan tanpa izin. Dindingnya jadi tebal dan kaku. Akibatnya, kamar itu jadi lebih kecil, nggak bisa menampung banyak tamu, darah, seperti biasanya. Karena ruangannya sempit, jantung harus memompa lebih cepat dan lebih kuat untuk menyuplai darah ke seluruh kompleks perumahan, tubuh kucing. Proses ini memicu serangkaian masalah. Tekanan darah di dalam jantung meningkat, otot jantung kekurangan oksigen, dan katup jantung bisa jadi nggak berfungsi dengan baik. Ini adalah kondisi progresif, artinya akan memburuk seiring waktu. Yang paling menyebalkan adalah, kucing itu jago banget menyembunyikan rasa sakit. Jadi, saat tembok ini dibangun, si kucing tetap bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya rumah jantung itu mengalami kerusakan serius. Sekarang, kenapa sih HCM ini dapat julukan pembunuh senyap? Jawabannya simpel, karena kucing adalah ahlinya kamuflase. Mereka adalah makhluk yang berevolusi untuk menyembunyikan kelemahan. Di alam liar, hewan yang terlihat sakit atau lemah akan menjadi sasaran empuk bagi predator. Naluri purba ini masih melekat kuat, bahkan pada kucing rumahan, yang hidupnya cuma makan, tidur, dan minta dielus. Mereka tidak akan mengeluh, tidak akan menangis, atau bilang, "Duh, dadaku sesak, nih." Sebaliknya mereka akan mencoba beradaptasi dengan kondisinya. Mungkin mereka akan jadi sedikit lebih banyak tidur, atau sedikit mengurangi sesi zoomies alias lari-larian keliling rumah. Perubahan ini seringkali sangat halus dan perlahan, sehingga kita sebagai pemilik sering menganggapnya sebagai bagian dari proses penuaan atau sekadar lagi males aja. Gejala klinis yang jelas seringkali baru muncul ketika penyakitnya sudah berada di stadium lanjut, atau bahkan saat terjadi kondisi darurat, seperti gagal jantung kongestif atau tromboemboli aorta. Saat itulah kita baru sadar ada yang salah, padahal proses perusakannya sudah berjalan lama di dalam tubuh mereka. Inilah yang membuat HCM begitu berbahaya dan licik. Kita bongkar mitos pertama yang paling umum. Kucingku kan masih muda, lincah, aktif banget, nggak mungkin dia punya penyakit jantung. Wah,
Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya, teman-teman. Faktanya, HCM bisa menyerang kucing pada usia berapapun. Memang, penyakit ini seringkali baru terdiagnosis pada kucing usia paruh baya hingga senior. Tapi, proses penebalan otot jantungnya itu sendiri bisa dimulai sejak kucing masih sangat muda, bahkan di bawah usia 1 tahun. Karena sifatnya yang progresif, gejalanya mungkin baru kelihatan bertahun-tahun kemudian. Jadi, anggapan bahwa hanya kucing tua dan lemas yang bisa sakit jantung itu salah besar. Kucing yang terlihat super aktif, yang bisa melompat ke atas lemari dengan sekali lompatan, bisa saja sudah memiliki kelainan pada jantungnya. Aktivitas fisik yang tinggi justru bisa menjadi pemicu stres pada jantung yang sudah bekerja keras. Jadi, jangan pernah menjadikan usia muda dan tingkat keaktifan sebagai patokan kesehatan jantung kucing kalian. Kewaspadaan adalah kunci, terlepas dari berapapun usia majikan berbulu kita. Ingat, penampilan luar bisa menipu. Oke, kita masuk ke gejala pertama yang harus diwaspadai, terengah-engah atau panting. Ini penting banget untuk dibedakan. Kalau kita lihat anjing menjulurkan lidah dan napasnya cepat setelah bermain, itu hal yang normal. Mereka melakukannya untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi pada kucing, ini adalah alarm bahaya. Tingkat tinggi. Kucing seharusnya tidak panting. Sistem pendinginan tubuh mereka berbeda. Mereka mendinginkan diri dengan cara menjilati bulu, air liur yang menguap akan mendinginkan kulit, atau dengan mencari permukaan yang dingin, seperti lantai keramik. Jadi, jika kamu melihat kucingmu bernapas dengan mulut terbuka, napasnya cepat dan dangkal, itu adalah tanda bahwa tubuhnya sedang berjuang untuk mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini disebut dyspnea. Ini bisa menjadi tanda adanya cairan di paru-paru, edema paru, sebuah komplikasi serius dari gagal jantung. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh panting pada kucing. Jangan ditunda dengan pikiran, mungkin cuma kepanasan atau kecapean. Segera rekam videonya jika memungkinkan, dan langsung hubungi atau bawa ke dokter hewan. Ini adalah kondisi darurat medis. Gejala kedua yang sering disalahartikan adalah kelesuan atau letargi. Nah, ini bagian yang tricky. Kita semua tahu kalau kucing itu adalah juara dunia dalam cabang olahraga tidur. Mereka bisa tidur 16-20 jam sehari dan itu normal. Jadi, bagaimana cara membedakan antara mager alias malas gerak yang normal dengan lesu karena sakit? Perhatikan perubahannya. Apakah kucingmu yang biasanya selalu menyambutmu di depan pintu saat pulang kerja, sekarang lebih sering diam di tempat tidurnya? Apakah dia yang tadinya hobi mengejar mainan bulu sampai jungkir balik, sekarang hanya melihatnya sekilas lalu kembali tidur? Apakah dia berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan uniknya, seperti naik ke tempat tertinggi di rumah atau membantu kamu bekerja di depan laptop? Lesu karena penyakit biasanya lebih dari sekadar tidur lebih lama. Ini adalah penurunan minat secara umum terhadap aktivitas yang biasanya dia sukai. Jantung yang bekerja terlalu keras membuat tubuhnya cepat lelah. Energi yang seharusnya dipakai untuk bermain, dipakai oleh tubuhnya hanya untuk bertahan hidup. Jadi, jika kamu merasa, kok kucingku jadi pendiam banget ya akhir-akhir ini? Jangan langsung dianggap dia lagi ngambek. Amati polanya, catat perubahannya, dan ini bisa menjadi petunjuk penting bagi dokter hewan. Selanjutnya, gejala awas nomor 3, nafsu makan menurun. Bagi kita yang punya kucing rakus, ini adalah tanda yang paling gampang terlihat. Ketika si tong sampah berbulu yang biasanya akan melakukan apa saja demi sepotong camilan tiba-tiba menolak makanan favoritnya, pasti ada yang tidak beres. Penurunan nafsu makan pada kucing dengan penyakit jantung bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka mungkin merasa terlalu lelah atau sesak napas untuk makan. Proses mengunyah dan menelan itu sendiri butuh energi. Kedua, jika sudah terjadi gagal jantung, bisa ada penumpukan cairan di perut yang membuat mereka merasa kembung atau mual. Ketiga, obat-obatan yang mungkin sudah diberikan untuk kondisi jantung juga terkadang memiliki efek samping berupa penurunan nafsu makan. Penting untuk membedakan antara bosan dengan makanannya dengan tidak mau makan sama sekali. Kalau dia cuma menolak dry food tapi masih mau wet food, mungkin dia cuma lagi manja. Tapi kalau dia menolak semua jenis makanan, bahkan camilan paling enak sekalipun, dan ini berlangsung lebih dari 24 jam, ini adalah tanda bahaya. Jangan tunggu lebih lama lagi, segera konsultasikan ke dokter hewan. Gejala awas nomor 4,
batuk atau sulit bernapas. Banyak pemilik kucing mengira kalau kucing mereka batuk, itu pasti karena mau memuntahkan bola bulu alias hairball. Memang benar, suara kucing saat akan mengeluarkan hairball bisa terdengar seperti batuk atau tersedak. Tapi, ada perbedaan penting. Batuk yang disebabkan oleh masalah jantung, dikenal sebagai batuk jantung, biasanya terjadi karena adanya penumpukan cairan di paru-paru, edema paru, atau karena pembesaran jantung menekan saluran udara. Batuk ini seringkali terdengar lebih kering dan terjadi berulang kali. Selain batuk, perhatikan juga cara dia bernapas. Apakah napasnya terlihat lebih cepat dari biasanya saat sedang istirahat? Normalnya sekitar 20-30 napas per menit. Apakah dia bernapas menggunakan otot perut, sehingga perutnya terlihat kembang kempis secara berlebihan? Apakah dia mengambil posisi aneh, seperti meregangkan lehernya ke depan untuk mencoba mendapatkan lebih banyak udara? Semua ini adalah tanda-tanda kesulitan bernapas yang serius. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, jangan menunggu. Ini adalah situasi darurat yang membutuhkan penanganan medis segera. Sekarang kita masuk ke gejala yang paling dramatis dan menakutkan. Kelumpuhan tiba-tiba pada kaki belakang. Kondisi ini disebut aortic thromboembolism atau disingkat ATE. Ini adalah komplikasi yang sangat serius dan menyakitkan dari HCM. Begini prosesnya. Karena aliran darah di dalam jantung yang membesar menjadi tidak teratur, gumpalan darah, trombus, bisa terbentuk di dalam serambi kiri. Suatu saat, gumpalan ini bisa pecah dan terbawa aliran darah. Gumpalan ini akan berjalan melalui aorta, pembuluh darah terbesar di tubuh, dan akhirnya tersangkut di percabangan pembuluh darah yang lebih kecil, paling sering di area yang menyuplai darah ke kaki belakang. Ketika ini terjadi, aliran darah ke kaki belakang terputus total. Kucing akan tiba-tiba menjerit kesakitan, tidak bisa menggerakkan kaki belakangnya, dan kaki tersebut akan terasa dingin saat disentuh. Ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan dan traumatis baik bagi kucing maupun pemiliknya. Meskipun prognosisnya seringkali buruk, penanganan medis yang sangat cepat bisa memberikan sedikit harapan. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa deteksi dini HCM sangat penting, yaitu untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah yang mematikan ini. Selain ATE, ada lagi gejala mengerikan lainnya yang bisa terjadi, yaitu pingsan atau kolaps secara tiba-tiba. Dalam istilah medis, ini disebut sinkop. Bayangkan kucingmu sedang berjalan santai, lalu tiba-tiba ambruk dan tidak sadarkan diri selama beberapa detik hingga beberapa menit. Kemudian sadar kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan adegan drama, ini adalah gejala nyata dari masalah jantung yang serius. Pingsan ini bisa terjadi karena jantung gagal memompa cukup darah beroksigen ke otak. Ini bisa dipicu oleh aritmia, irama jantung yang tidak normal, atau karena adanya penyumbatan aliran darah keluar dari jantung. Episode pingsan ini bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Kucing bisa saja terlihat baik-baik saja beberapa detik sebelumnya. Jika kamu menyaksikan kejadian seperti ini, meskipun kucingmu tampak pulih dengan cepat, jangan pernah menganggapnya sepele. Ini adalah tanda bahwa penyakit jantungnya sudah berada pada tahap yang cukup parah. Segera bawa ke dokter hewan dan jelaskan secara detail apa yang kamu lihat. Setiap detik sangat berharga dalam situasi seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada ras kucing tertentu yang lebih berisiko terkena HCM? Jawabannya adalah, iya. Meskipun semua kucing bisa terkena, beberapa ras memiliki predisposisi genetik yang lebih tinggi. Ibaratnya, mereka sudah punya bakat dari lahir. Siapa saja juaranya? Yang pertama dan paling terkenal adalah Maine Coon. Kucing raksasa yang lembut ini sayangnya sering membawa mutasi genetik spesifik yang menyebabkan HCM. Begitu juga dengan Ragdoll, kucing cantik bermata biru yang manja ini juga memiliki risiko genetik yang tinggi. Ras lain yang juga perlu diwaspadai antara lain British Shorthair, Sphynx, si kucing tanpa bulu, Chartreux, dan Norwegian Forest Cat. Bagi para peternak kateri yang bertanggung jawab, mereka biasanya akan melakukan screening genetik dan pemeriksaan jantung, ekokardiogram, pada induk dan pejantan mereka untuk meminimalisir risiko menurunkan penyakit ini ke anak-anaknya. Jadi, jika kamu berencana untuk memelihara salah satu dari ras-ras ini, sangat penting untuk mencari cateri yang bereputasi baik dan transparan mengenai kesehatan indukannya. Setelah mendengar daftar ras kucing tadi,
Mungkin banyak dari kalian yang memelihara kucing domestik alias kucing kampung atau mogi, jadi sedikit lega. Ah, untung kucingku bukan kucing ras, berarti aman. Eits, tunggu dulu. Anggapan ini adalah kesalahan besar. Benar bahwa beberapa ras memiliki risiko genetik yang lebih tinggi, tetapi HCM adalah penyakit jantung yang paling umum ditemukan pada semua jenis kucing, termasuk kucing domestik kesayangan kita. Faktanya, karena populasi kucing domestik jauh lebih banyak daripada kucing ras, jumlah kasus HCM pada kucing domestik secara absolut justru lebih tinggi. Penyebab HCM pada kucing domestik mungkin tidak selalu terkait dengan mutasi genetik spesifik yang sudah teridentifikasi seperti pada Maine Coon atau Ragdoll, tetapi penyakit ini tetap bisa berkembang. Jadi, jangan pernah merasa aman hanya karena kucingmu adalah kucing kampung yang kamu adopsi dari jalanan. Mereka sama berisikunya. Semua anjuran dan tanda-tanda bahaya yang kita bahas di video ini berlaku untuk semua kucing, tanpa memandang silsilah, warna bulu, atau harga adopsinya. Di mata penyakit, semua kucing sama. Oke, katakanlah kamu curiga kucingmu menunjukkan salah satu gejala tadi. Apa yang akan terjadi saat kamu membawanya ke dokter hewan? Bagaimana penyakit ini didiagnosis? Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Mereka akan mendengarkan suara jantung dan paru-paru kucingmu menggunakan stetoskop. Terkadang, dokter bisa mendengar adanya murmur jantung, suara desiran akibat aliran darah turbulen, atau irama derap, gallop rhythm, yang bisa menjadi indikasi awal masalah jantung. Namun, penting untuk diingat, tidak semua kucing dengan HCM memiliki murmur, dan tidak semua murmur berarti HCM. Untuk mendapatkan diagnosis pasti, standar emasnya adalah melalui ekokardiogram atau USG jantung. Alat ini menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambar bergerak dari jantung. Melalui eko, dokter kardiologi hewan bisa melihat struktur jantung secara detail, mengukur ketebalan dinding otot jantung, menilai fungsi pompanya, dan melihat apakah ada gumpalan darah. Selain eko, dokter mungkin juga akan merekomendasikan tes lain, seperti röntgen dada untuk melihat ukuran jantung dan kondisi paru-paru, tes darah, terutama tes pro-BNP untuk melihat tingkat stres pada jantung, dan EKG, elektrokardiogram, untuk memeriksa irama listrik jantung. Kita sudah singgung sedikit soal genetik, mari kita bahas lebih dalam. Apakah HCM ini murni penyakit keturunan? Jawabannya, seringkali iya. Pada beberapa ras seperti Maine Coon dan Ragdoll, para peneliti sudah berhasil mengidentifikasi mutasi gen spesifik yang bertanggung jawab atas perkembangan HCM. Untuk ras-ras ini, sudah tersedia tes DNA yang bisa dilakukan dengan sampel usap pipi atau darah. Tes ini bisa memberitahu apakah seekor kucing membawa satu salinan gen heterozigot atau dua salinan gen homozigot yang bermutasi. Kucing yang homozigot memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan HCM yang parah di usia muda. Kucing yang heterozigot mungkin akan mengembangkan penyakit ini lebih lambat atau dalam bentuk yang lebih ringan. Tes genetik ini sangat berguna bagi para peternak untuk membuat keputusan dalam program pembiakan mereka. Namun sayangnya, untuk sebagian besar kucing lain, termasuk kucing domestik, penyebab genetiknya belum teridentifikasi. Artinya, belum ada tes DNA yang bisa memprediksi risiko HCM pada mereka. Jadi, meskipun genetik memainkan peran besar, tidak adanya hasil tes positif bukan jaminan kucing akan bebas dari HCM. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan paling berat untuk dijawab. Apakah HCM bisa disembuhkan? Sayangnya, hingga saat ini jawabannya adalah tidak. Tidak ada obat atau prosedur yang bisa membalikkan proses penebalan otot jantung yang sudah terjadi. HCM adalah penyakit kronis dan progresif. Tapi, jangan putus asa dulu. Tidak bisa disembuhkan, bukan berarti tidak bisa diobati. Tujuan utama dari pengobatan HCM adalah untuk mengelola gejala, memperlambat perkembangan penyakit, meningkatkan kualitas hidup kucing, dan mencegah komplikasi yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung dan ATE. Dengan diagnosis yang tepat, pengobatan yang cermat, dan pemantauan rutin, banyak kucing dengan HCM yang bisa hidup bahagia selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah diagnosis. Prognosisnya sangat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan penyakit saat didiagnosis dan bagaimana respons kucing terhadap pengobatan.
Jadi, meskipun diagnosis HCM bisa sangat memukul, ini bukanlah vonis mati. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru dalam merawat majikan kesayangan kita. Jika kucingmu didiagnosis HCM, bersiaplah untuk memasuki dunia manajemen pengobatan. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri, karena kita semua tahu betapa kooperatifnya kucing kalau sudah berurusan dengan pil. Seni memberi pil pada kucing adalah keahlian yang harus dikuasai. Pengobatan HCM biasanya melibatkan beberapa jenis obat, misalnya beta blocker, seperti atenolol, untuk memperlambat detak jantung dan mengurangi beban kerja jantung, atau ACE inhibitor, seperti benazepril, untuk merelaksasi pembuluh darah. Jika sudah ada tanda-tanda gagal jantung, dokter akan memberikan diuretik, seperti furosemide, untuk membantu membuang kelebihan cairan dari tubuh. Dan yang sangat penting, jika kucing berisiko tinggi membentuk gumpalan darah, dokter akan meresepkan antikoagulan atau antiplatelet, seperti clopidogrel. Memberikan obat-obatan ini secara teratur, sesuai jadwal dan seumur hidup adalah kunci keberhasilan manajemen HCM. Kamu mungkin perlu mencoba berbagai trik, mulai dari menyembunyikan pil di dalam camilan, menggunakan alat pelontar pil, atau bahkan meminta obat yang diracik menjadi cairan dengan rasa yang disukai kucing. Sabar dan konsisten adalah kuncinya. Selain obat-obatan, apakah nutrisi dan diet bisa membantu? Tentu saja. Meskipun tidak ada makanan ajaib yang bisa menyembuhkan HCM, diet yang tepat bisa mendukung kesehatan jantung dan membantu mengelola gejala. Pertama, perhatikan asupan sodium, garam. Sama seperti pada manusia, terlalu banyak sodium bisa menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah, yang tentunya akan memperberat kerja jantung. Banyak makanan kucing komersial yang kandungan sodiumnya cukup tinggi. Dokter hewan mungkin akan merekomendasikan diet rendah sodium, baik itu resep khusus, prescription diet, atau dengan memilih makanan komersial yang formulanya lebih ramah jantung. Taurin adalah asam amino esensial bagi kucing, dan kekurangannya bisa menyebabkan penyakit jantung yang disebut dilated cardiomyopathy, DCM. Selalu konsultasikan dengan dokter hewanmu sebelum memberikan suplemen apapun untuk memastikan dosis dan jenisnya tepat untuk kondisi kucingmu. Mengelola stres. Ini adalah aspek yang sering terabaikan tapi sangat krusial dalam merawat kucing dengan penyakit jantung. Stres bisa memicu pelepasan hormon seperti adrenalin yang menyebabkan detak jantung meningkat dan tekanan darah naik. Bagi jantung yang sudah sakit, lonjakan ini bisa sangat berbahaya. Jadi, menciptakan lingkungan yang tenang dan stabil adalah bagian dari terapi. Apa saja yang bisa membuat kucing stres? Banyak hal. Perubahan rutinitas, kedatangan tamu, suara keras, konflik dengan hewan peliharaan lain, atau bahkan kunjungan ke dokter hewan itu sendiri. Cobalah untuk menjaga rutinitas harian, jam makan, jam bermain, sekonsisten mungkin. Sediakan banyak tempat persembunyian yang aman dan nyaman, di mana dia bisa menyendiri jika merasa tidak nyaman. Gunakan produk feromon penenang seperti Feliway jika diperlukan. Saat bermain, pilih permainan yang tidak terlalu memicu aktivitas fisik yang ekstrim. Sesi bermain yang singkat dan sering lebih baik daripada satu sesi yang panjang dan melelahkan. Intinya, jadikan rumahmu sebagai surga yang tenang bagi si bos kecil, di mana dia bisa merasa aman dan rileks. Kita tidak bisa menutup mata dari aspek finansial. Merawat kucing dengan penyakit kronis seperti HCM membutuhkan komitmen finansial yang tidak sedikit. Biaya yang perlu disiapkan mencakup beberapa hal. Pertama, biaya diagnosis awal. Pemeriksaan oleh dokter spesialis kardiologi dan prosedur ekokardiogram bisa cukup mahal. Kedua, biaya obat-obatan seumur hidup. Beberapa obat mungkin tidak terlalu mahal, tapi jika kucing membutuhkan kombinasi beberapa obat, biayanya akan terakumulasi setiap bulan. Ketiga, biaya pemantauan rutin. Kucing dengan HCM perlu menjalani pemeriksaan ulang, termasuk eko dan tes darah secara berkala, misalnya setiap 6-12 bulan, untuk memantau perkembangan penyakit dan menyesuaikan dosis obat. Keempat, dan yang paling penting, adalah dana darurat. Komplikasi seperti gagal jantung atau ATI memerlukan perawatan darurat di rumah sakit hewan yang biayanya bisa sangat besar. Memiliki asuransi hewan sejak dini adalah salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini. Jika tidak, mulailah menyisihkan dana darurat khusus untuk kesehatan anabulmu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan kita menjadi pemilik yang bertanggung jawab.
Di tengah semua informasi yang terdengar berat ini, penting untuk kita melihat sisi positifnya. Ada banyak sekali kisah inspiratif tentang kucing-kucing yang didiagnosis HCM, namun tetap bisa menjalani hidup yang berkualitas dan penuh kebahagiaan. Kucing-kucing ini adalah bukti nyata bahwa diagnosis bukanlah akhir dari segalanya. Dengan perawatan yang tepat dan cinta yang melimpah dari pemiliknya, mereka masih bisa menikmati tidur siang di bawah sinar matahari, masih bisa mendengkur saat dielus, dan masih bisa memberikan tatapan cinta yang meluluhkan hati. Kunci dari kisah-kisah sukses ini adalah deteksi dini dan komitmen pemilik untuk mengikuti rencana perawatan dari dokter hewan. Mereka menjadi ahli dalam memberikan pil, jeli dalam memantau pernapasan kucingnya saat tidur, dan peka terhadap perubahan sekecil apapun. Menjadi perawat bagi kucing yang sakit memang tidak mudah, tapi ikatan yang terjalin bisa menjadi lebih dalam dan lebih berharga. Ingatlah, setiap hari tambahan yang bisa kita habiskan bersama mereka adalah sebuah anugerah. Terakhir, setelah mengetahui semua ini, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada cara untuk mencegah HCM? Sayangnya, karena penyakit ini seringkali bersifat genetik, kita tidak bisa benar-benar mencegahnya terjadi. Namun, yang bisa dan sangat penting untuk kita lakukan adalah melakukan deteksi dini. Inilah pencegahan terbaik yang kita miliki. Caranya, bawa kucingmu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara rutin, bahkan jika ia terlihat sehat. Saat pemeriksaan, mintalah dokter hewan untuk mendengarkan suara jantungnya dengan saksama. Jika kamu memiliki kucing dari ras yang berisiko tinggi, diskusikan dengan dokter hewan mengenai screening HCM. Screening ini bisa berupa tes genetik, jika tersedia untuk rasnya, atau melakukan ekokardiogram secara berkala, misalnya setiap 1-2 tahun sekali setelah kucing mencapai usia dewasa. Deteksi dini memungkinkan kita untuk memulai pengobatan lebih awal, yang bisa secara signifikan memperlambat perkembangan penyakit dan menunda timbulnya gejala klinis. Jadi, jangan tunggu sampai gejala muncul. Jadilah pemilik yang proaktif, bukan reaktif. Itulah bentuk cinta terbesar yang bisa kita berikan. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu kan, kalau di balik wajah judes, tingkah absurd dan hobi tidur mereka, kucing kita adalah makhluk yang luar biasa kuat, yang bisa menyembunyikan masalah serius. HCM itu nyata, menakutkan, dan seringkali tak terlihat. Tapi, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan mengetahui tanda-tandanya dan pentingnya deteksi dini, kita sudah selangkah lebih maju dalam melindungi mereka. Mereka mungkin tidak bisa bilang tolong dadaku sakit, tapi mereka bisa memberikan kita dengkuran paling merdu dan tatapan penuh cinta. Tugas kita sebagai budak dan pelayan setia adalah memastikan para majikan agung ini bisa hidup dengan nyaman, sehat, dan bahagia selama mungkin. Ingatlah, setiap momen bersama mereka adalah anugerah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan, jangan pelit-pelit pencet tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman-teman cat lovermu yang lain. Siapa tahu, satu share dari kamu bisa menyelamatkan nyawa seekor Anabul. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa satu hal yang paling kamu syukuri dari kehadiran kucingmu dalam hidupmu hari ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.